Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Hari ini aku bakal sharing sama kalian tentang ukuran-ukuran fisiologis hewan dari Kesrawa. Perubahan pada kesejahteraan itu sama dengan perubahan pada status fisik fisiologis, sama dengan respon fisiologis. Perubahan pada kesejahteraan hewan mengaktifkan respon-respon fisiologis, yaitu aktivasi sistem saraf otonom dan respon neuroendokrin. Sistem neuroendokrin atau respon neuroendokrin dipengaruhi sama 3 subdivisi. Yang pertama hipotalamus, kemudian kelenjar pituitari, dan kelenjar adrenalin. Ketiga subbagian tersebut tergabung menjadi satu yang disebut dengan hipotalami pituitari adrenal aksis atau disebut dengan HPA. HPA ini merupakan mediator terbesar dari respon-respon endokrin. HPA akan meningkatkan mobilisasi cadangan energi dari respon fisik, yaitu dengan memediasi respon-respon terhadap stres, kemudian mendekati pasangannya, kemudian hubungan seksual, dan ketika kita lapar, membau makanan ataupun makanan datar. Stimulus atau rangsangan akan menyebabkan si hipotalamus melepaskan hormon yang disebut dengan CRH atau corticotropin releasing hormone. Kemudian CRH akan mengalir melalui aluran darah ke dalam kelenjar pituiter anterior, yang kemudian akan distimulir oleh kelenjar pituiter anterior dengan melepaskan ACTH, adenocorticotropic hormone. Kemudian si ACTH ini akan mengalir ke korteks adrenalin di dalam aliran darah. Dan si korteks adrenalin ini sebagai reaksi, dia akan melepaskan glukokortikoid di dalam darah. Kemudian glukokortikoid ini akan menstimulir glikogenolisis dan ditekannya sekresi insulin oleh hati. Respon dari HPA ini tidak secepat respon medula adrenalis simpatik. Kenapa begitu? Karena HPA mengukur perubahan-perubahan kesejahteraan yang akur. Hormon kortisol yang ada pada anjing akan naik secara drastis di urin karena si anjing ini tadi diletakkan di kandang yang sempit. Hormon kortisol yang ada di anjing ini bisa naik secara drastis apabila si anjing ini adalah anjing yang sudah pernah diletakkan di kandang yang kecil, kemudian dia dilepas liarkan dan kembali diletakkan di kandang yang kecil lagi. Nah, perubahan dari kesejahteraan ini dinilai dengan 3 cara. Yang pertama, penilaian langsung menggunakan HPA. Kedua, reseptor dari otak. Dan yang ketiga adalah uji tantang ACTH. Uji tantang ACTH pada penelitian tahun 97 oleh Poland mengatakan bahwa sapi-sapi atau sapi-sapi perah maupun sapi potong, di mana dia diletakkan di kandang yang sempit dan berdempetan, maka itu akan menyebabkan tingkatan respon kortisol yang lebih tinggi dibanding dengan sapi-sapi yang berada di tempat yang lebih luas dan tidak berdempetan. Melakukan penilaian menggunakan respon-respon HPA harus sangat berhati-hati teman-teman, karena si respon HPA ini merupakan cara atau suatu bentuk ukuran di mana kita menilai ukuran daripada si fisik atau fisiologis hewan. Makanya kalau kita sedang melakukan uji atau pengujian dari HPA ini, kita harus sangat berhati-hati karena ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi HPA ini turun drastis dan naik drastis. Nah, tipe yang pertama yaitu perbedaan individu. Di perbedaan individu ini ada pengalaman, jenis kelamin, dan metabolisme. Pengalaman yang disebutkan di sini adalah si hewan yang akan dilakukan uji HPA sudah pernah mengalami atau sudah pernah dilakukan uji sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini berbeda teman-teman. Kenapa? Karena kadar dari glukokortikoid di dalam hewan betina itu lebih tinggi daripada hewan jantan. Terus yang ketiga adalah mempengaruhi metabolisme. Kenapa begitu? Karena perubahan metabolisme ini akan mempengaruhi kadar glukokortikoid.
Dimana tadi teman-teman yang udah aku jelaskan dari awal alurnya dimana glukokortikoid itu ada. Si glukokortikoid ini membantu proses metabolisme di dalam tubuh kita. Makanya metabolisme sangat mempengaruhi gimana ketika kita sedang melakukan tes HPA. Kemudian adalah waktu ketika kita melakukan tes itu. Jadi ada beberapa variasi waktu yang akan menyebabkan glukokortikoid ini tiba-tiba tinggi pada hewan rodensia, masuk kucing dan juga monyet. Dan yang terakhir adalah gangguan-gangguan sewaktu pengukuran, yaitu ketika kita sedang mengukur atau mengambil sampel, tiba-tiba si hewan ini takut sama kita karena hewan itu peka terhadap manusia. Maka kadar glukokortikoid di dalam tubuh hewan akan naik drastis atau turun drastis. Oke, di situ dulu teman-teman. Terima kasih karena kalian udah nonton video aku. Kalian udah bantu aku dan kalian udah mau dengerin ocehan aku. Hari ini adalah materi etika veteriner yang disampaikan oleh dosen aku, dan ini adalah materi-materi kuis yang aku sampaikan ke kalian. Masih udah nonton, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Bye bye di next video.